Kemudian penulis Syekh Muhammad Ad-Dar'i rahimahullahu taala melanjutkan, fa idza qila lak, lalu apabila dikatakan kepadamu, man rabbuk, siapa Rabbmu, faqul, maka katakanlah, Rabbi Allahu alladhi rabbani, Rabbku adalah Allah yang memeliharaku, wa rabba jami'al alamina bi ni'matihi, dan yang memelihara seluruh alam semesta bi ni'matihi, dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memeliharaku, yang memelihara seluruh alam semesta ini adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, aku tidak memiliki sesembahan siwahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Wa kullu man siwallahi alamun wa ana wahidun min dalikal alam. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau menjelaskan bahwa kita wajib untuk mengetahui 3 landasan utama, 3 perkara penting: mengenal Allah, mengenal Rabb, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam, sebagai konsekuensi dari perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau penulis rahimahullahu taala memulai menjelaskan usul-usul tersebut. Beliau memulai menjelaskan usul yang pertama. Ya, usul yang pertama, ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengenal Rabbnya. Siapa Rabb? Siapa Rabb? Beliau mengatakan, kalau ditanya siapa Rabbmu, maka kita jawab, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Allah adalah zat yang memeliharaku dan memelihara semua alam semesta ini dengan nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memelihara kita, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita, memberi kesehatan kepada kita, mengatur alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabbku. Lalu beliau mengatakan, wa huwa ma'budi, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat rububiyah tersebut, yang menciptakan, mematikan, mengatur alam semesta ini, memberi rezeki, dan sifat-sifat rububiyah yang lainnya yang memiliki hal itu. Huwa ma'budi, dialah sesembahanku. Karena zat yang memiliki rububiyah, yang memiliki rububiyah mengatur alam semesta ini, dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Selain dia, yang lainnya yang tidak memiliki rububiyah, maka dia tidak berhak untuk disembah. Maka mu'alif mengatakan, wa huwa ma'budi, dialah Allah Subhanahu wa taala sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada sesembahan, aku tidak memiliki sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jami'an Allah Subhanahu wa taala, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala ada kadar minimal yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Ya, yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim, setiap manusia. Apa kadar minimal tersebut? Ada 4 hal. Yang pertama, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengenal wujudnya. Fayu'minul abdu bi annahu mawjud, maka seorang hamba harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mawjud, benar adanya. Wasaniha, dan yang kedua, ma'rifatu rububiyatihi, mengenal rububiyahnya.
Fayu'minul 'abdu bi annahu rabbu kulli syai'. Maka seorang hamba beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kulli syai', segala sesuatu. Yang mengatur, yang memelihara. Ya. Wa tsalitsuha, dan yang ketiga adalah ma'rifatu uluhiyatih, mengenal uluhiyahnya. Maka seorang hamba beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ma'rifatu asma'ihi wa sifatih, mengenal nama dan sifat-sifatnya. Maka seorang hamba beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama terbaik, nama-nama terindah, dan sifat-sifat yang tinggi. Dan sifat-sifat yang tinggi. Ini 4 hal, 4 perkara yang wajib untuk diketahui oleh semua manusia di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal wujudnya, mengenal rububiyahnya, mengenal uluhiyahnya, dan mengenal asma dan sifatnya. Seorang hamba beriman bahwasanya Allah itu ada. Seorang hamba beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu. Ya, seorang hamba beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan seorang hamba beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama terindah dan sifat-sifat yang tinggi, yang amat sangat tinggi, yang tertinggi. Lalu penulis mengatakan, fa idza qila lak, lalu apabila dikatakan kepadamu, bima arafta rabbak, dengan apakah engkau mengenal Rabbmu? Fakul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lail wan nahar, dan di antara ayat-ayatnya adalah al-lail wan nahar, malam, siang, matahari, rembulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala as-samawatu, langit yang 7, wa man fihinna, dan apa yang dan siapapun yang ada di dalamnya, wal arduna sab'u, dan bumi yang 7, wa man fihinna wa ma bainahuma, dan siapapun yang berada di dalamnya dan apa yang ada di antaranya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar ya daripada penciptaan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa min ayatihi lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara ayat-ayatnya adalah malam, siang, wasyamsu wal qamar, matahari, rembulan. La tasjudu lisyamsi walal qamari, ya, janganlah kalian bersujud kepada matahari dan janganlah kalian bersujud kepada rembulan. Wasjudu lillah, bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqahunna, yang menciptakan hal tersebut, menciptakan matahari, menciptakan bulan, dan menciptakan seluruh alam semesta ini. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbakumullahu alladzi, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, alladzi khalaqas samawati wal ard, yaitu zat yang menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, di 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Yughsil lailan nahara yatlubu hatitha wasyamsa wal qamar wan nujuma sakharat bi amrih, alalahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin.
Wa rabbuhu wal ma'bud, dan Rabb adalah al-ma'bud, zat yang diibadahi. Ya, Rabb adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda, yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini firas, terdampar, ya, was-samaa'a bina'an, dan langit berdiri kokoh, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan telah menurunkan dari langit air, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darinya atau mengeluarkan dengannya, dengan air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, minats tsamarat, ya, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala tandingan sedangkan kalian mengetahuinya. Lalu Ibnu Katsir rahimahullah taala berkomentar dengan ayat ini, kata beliau rahimahullah, al-khaliqu li hadhil asya, yang menciptakan hal-hal tadi, huwal mustahiqul ibadah, dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah berhak untuk diibadahi. Nah, di sini penulis rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Setelah musannif mengatakan bahwa Rabb itu siapa? Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabb adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Ya. Maka musannif di sini ingin menjelaskan bagaimana cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Rabb, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabb kita, ada dua perkara. Kata beliau, Syekh Utsaimin hafizahullah menjelaskan. Yang pertama adalah at-tafakkuru fi ayatihi al-kauniyah. Yang pertama adalah tafakkur, memikirkan ayat-ayatnya al-kauniyah, ayat-ayat kauniyah, alam semesta, melihat, ya, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa langit, bumi, siang, ada malam. Ini ayat-ayat kauniyah. Dan yang kedua adalah at-tadabburu fi ayatihi asy-syar'iyyah, mentadaburi ayat-ayat syar'iyyah. Mentadaburi ayat-ayat syariah, mentadaburi Al-Quran, mentadaburi, ya, hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua hal ini, ya, dengan dua hal ini kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal ini disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad Ad-Dar'i rahimahullah taala dengan perkataan beliau bi ayatihi. Ya, bi ayatihi. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, ya, fa idza qila, kalau dikatakan kepadamu bima arafta rabbaka, dengan apakah engkau mengenal Rabbmu, faqul, maka katakanlah bi ayatihi, ya, dengan ayat-ayatnya, ya, dengan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya di sini mencakup dua tadi yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyyah. Ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyyah, ya, yaitu dengan mentafakuri, ya, bertafakur ayat-ayat kauniyah dan mentadaburi ayat-ayat syar'iyyah. Mentadaburi ayat-ayat kauniyah itu ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat syar'iyyah adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari wahyu kepada rasul-rasulnya. Kemudian contoh-contoh ayat
yang dibawakan oleh penulis, kata beliau Syekh Utsaimin hafizahullah taala, menguatkan bahwa beliau penulis rahimahullah taala mengkhususkan ayat-ayat kauniyah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Memang untuk mengenal Rabb Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua, tafakkur ayat-ayat kauniyah, tadabbur ayat-ayat syariah. Tapi ayat-ayat yang dibawakan oleh penulis itu beliau lebih mengkhususkan ayat-ayat kauniyah. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala beliau menyebutkan satu sisi yaitu ayat-ayat kauniyah. Kenapa beliau mengkhususkan ayat-ayat kauniyah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena dua alasan. Ya, karena dua alasan kata beliau Syekh Utsaimin hafizahullah taala. Alasan yang pertama karena itu lebih azhar wa ajla, akan lebih zahir, lebih jelas, lebih nampak. Ya, lebih nampak. Kemudian alasan yang kedua, karena ayat-ayat kauniyah ini bisa diketahui oleh manusia secara umum. Bisa diketahui oleh manusia secara umum. Mencakup di dalamnya orang mukmin dan orang kafir. Ya, orang mukmin bisa melihat ayat-ayat kauniyah, orang kafir pun bisa melihat ayat-ayat kauniyah. Berbeda dengan tadabbur ayat-ayat syariah. Orang yang mau mentadabbur ayat syariah adalah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an. Mereka tidak beriman dengan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Sehingga mereka tidak mau mentadabburi ayat-ayat dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Berbeda dengan ayat-ayat kauniyah. Semua manusia bisa melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bertafakkur, memikirkan makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal rububiyah Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kepada uluhiyah. Dengan mengenal ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini dua alasan. Nah, lalu ya beliau menyebutkan ya ayat-ayat yang telah kita baca di matan tadi, ya ayat-ayat yang menunjukkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, sehingga kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan semoga dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala pun mengenali kita, menolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.